Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maru Fatima. Saya sedang menempuh S1 program studi Tata Busana di Universitas Negeri Medan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses menjahit rompi dengan mudah dan praktis. Pada elemen menjahit produk busana, produk yang akan kita praktikkan yaitu menjahit rompi. Adapun capaian pembelajaran elemen menjahit produk busana, yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menjahit sesuai dengan prosedur. Trimming, proses memotong atau merapikan tepi kain yang tidak rapi. Pressing, proses menekan atau merapikan kain dengan menggunakan panas dan tekanan. Dan mengawasi mutu produk busana serta melaksanakan penyelesaian akhir busana. Adapun tujuan pembelajaran dari elemen menjahit produk busana, yang pertama, memahami teknik menjahit sesuai dengan prosedur, yang kedua, memahami trimming, yang ketiga, memahami pressing, yang keempat, memahami pengawasan mutu produk busana, dan yang kelima, memahami pelaksanaan penyelesaian akhir busana. Pada alur tujuan pembelajaran menjahit produk busana, yaitu memahami pengawasan mutu produk busana. Adapun pengawasan mutu produk busana menjahit rompi. Pengawasan mutu sangat penting agar hasil rompi rapi dan nyaman digunakan. Pengawasan mutu dilakukan mulai dari pemeriksaan bahan seperti kain, bahan lining, benang, dan kancing, hingga pengecekan kerapian jahitan, posisi kancing, dan bentuk akhir rompi. Jika semua sudah sesuai, rompi siap dipakai dengan kualitas yang baik. Sebelum kita memasuki ke langkah menjahit rompi, apakah kalian pernah dengar kata rompi? Rompi adalah pakaian tanpa lengan yang biasanya dipakai di luar kemeja sebagai pelengkap busana, baik untuk tampilan formal maupun non-formal. Berikut adalah desain rompi yang akan kita buat. Adapun desain rompi tampak depan dan desain rompi tampak belakang. Rompi memiliki beberapa detail penting yang harus diperhatikan agar hasilnya rapi dan nyaman dipakai. Yang pertama, rompi menggunakan garis leher berbentuk V. Yang kedua, terdapat bukaan bagian depan tengah muka. Yang ketiga, rompi tidak menggunakan lengan. Yang keempat, rompi menggunakan 3 kancing yang berwarna hijau. Yang kelima, rompi menggunakan bahan katun yang berwarna hijau. Adapun kegunaan rompi. Rompi digunakan sebagai luaran dari pakaian untuk memberikan tampilan yang lebih rapi dan formal. Adapun beberapa persiapan sebelum memasuki ke tahap proses menjahit rompi. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Adapun bahan baku yang kita gunakan yaitu kain katun. Kain katun yang kita gunakan memiliki tekstur yang halus, tidak mudah robek, serta bebas dari cacat serat. Warna yang kita gunakan sesuai dengan desain rompi yang akan kita jahit, sehingga mendukung kualitas hasil akhir rompi. Kain lining. Kain lining yang kita gunakan harus nyaman dipakai, tidak menimbulkan rasa panas, serta memiliki warna yang serasi dengan kain katun. Benang. Benang yang digunakan harus memiliki kekuatan yang baik, tidak mudah putus saat digunakan, dan memiliki warna yang senada dengan kain utama agar jahitan terlihat rapi. Yang terakhir, kancing. Pastikan kancing tidak retak, ukuran yang sesuai dengan model, dan memiliki warna yang senada dengan kain katun. Yang kedua, meletakkan pola bagian depan, belakang, dan depun di atas bahan utama. Selanjutnya, meletakkan pola bagian depan dan belakang di atas bahan lining. Yang ketiga, memberikan tanda kampu pada bahan utama dan bahan lining. Pada kampu leher 1,5 cm, kampu bahu 2 cm, kampu kerung lengan 1,5 cm, kampu sisi 3 cm, kampu bawah 3 cm, kampu tengah muka 1,5 cm,
kampuh depun kerung leher 1,5 cm, kampuh depun kerung lengan 1,5 cm, dan kampuh depun lapis kancing 1,5 cm. Yang keempat, menggunting bahan utama harus sesuai pola agar hasil jahitan rapi dan pas. Bagian yang digunting meliputi bagian depan, belakang, dan depun. Menggunting bahan lining harus sesuai dengan pola agar hasil jahitan rapi. Bagian yang digunting meliputi bagian depan dan belakang. Yang keenam, memberikan tanda batas pola pada bahan utama dan bahan lining dengan menggunakan rader dan karbon jahit. Selanjutnya, menjahit rompi sesuai dengan prosedur. Pada proses menjahit, quality control in process dilakukan untuk memastikan bahwa setiap hasil jahitan rapi, tidak mudah lepas, dan sesuai dengan teknik menjahit. Yang pertama, mengepres bahan fislin pada bagian lapis kancing. Selanjutnya, mengepres bahan fislin pada bagian depun kerung leher belakang. Mengepres bahan fislin pada bagian depun kerung lengan depan dan belakang. Berikut adalah hasil pengepresan bahan fislin pada bagian lapis dan depun. Yang kedua, menjahit bagian kupnat depan dan belakang bahan utama dan bahan lining. Setelah dijahit, mengepres kupnat depan dan belakang bahan utama dan bahan lining. Yang ketiga, menyatukan depun kerung leher belakang dengan bagian belakang kerung leher bahan lining. Setelah disatukan, selanjutnya menjahit depun leher belakang pada bagian kerung leher belakang bahan lining. Setelah dijahit, menipiskan kampuh sebesar 0,5 cm pada bagian kerung leher belakang bahan lining. Membuat cekrisan pada kerung leher bagian belakang bahan lining. Selanjutnya, membuat setikan tindisan pada kerung leher bagian belakang bahan lining agar terlihat lebih rapi. Yang terakhir, mengepres bagian kerung leher belakang bahan lining. Yang keempat, menyatukan bagian kerung lengan dengan bagian kerung lengan belakang bahan lining. Setelah disatukan, lalu jahit bagian depun kerung lengan belakang dengan bagian kerung lengan belakang bahan lining. Selanjutnya, menipiskan kampuh sebesar 0,5 cm pada bagian kerung lengan belakang bahan lining. Setelah ditipiskan, lalu membuat beberapa cekrisan pada bagian kerung lengan yang sudah dijahit. Membuat setikan tindisan pada kerung lengan bagian belakang bahan lining. Tahap terakhir, mengepres bagian kerung lengan belakang bahan lining yang sudah dijahit. Berikut adalah hasil pengepresan bagian kerung lengan belakang dan kerung leher bahan lining. Yang kelima, menyatukan bagian depun kerung lengan depan dengan bagian kerung lengan depan bahan lining. Setelah disatukan, lalu jahit bagian depun kerung lengan depan dengan bagian kerung lengan depan bahan lining. Menipiskan kampuh sebesar 0,5 cm pada bagian kerung lengan depan bahan lining. Setelah ditipiskan, lalu membuat beberapa cekrisan pada bagian kerung lengan yang sudah dijahit. Selanjutnya, membuat setikan tindisan pada kerung lengan bagian depan bahan lining. Tahap terakhir, mengepres bagian kerung lengan depan bahan lining. Berikut adalah hasil pengepresan bagian kerung lengan depan bahan lining. Yang keenam, menyatukan bagian lapis kancing dengan bagian tengah muka bahan lining. Setelah disatukan, lalu jahit bagian lapis kancing dengan bagian tengah muka bahan lining. Selanjutnya, menipiskan kampuh sebesar 0,5 cm pada bagian lapis kancing bahan lining. Membuat beberapa cekrisan pada bagian lapis kancing yang sudah dijahit. Selanjutnya, membuat setikan tindisan pada lapisan kancing bagian tengah muka bahan lining. Berikut adalah hasil pengepresan bagian lapis kancing tengah muka bahan lining. Yang ketujuh, menyatukan bagian lapis kancing dengan bagian tengah muka bahan utama. Setelah disatukan,
jahit bagian lapis kancing dengan bagian tengah muka bahan utama. Setelah lapis kancing dijahit, selanjutnya menyatukan dan menjahit bagian bawah bahan lining dan bahan utama. Berikut adalah hasil pengepresan bagian lapis kancing dan bagian bawah bahan lining dan bahan utama. Yang kedelapan, menjahit bagian depun kerung lengan dengan bagian kerung lengan bahan utama. Setelah dijahit, lalu tipiskan kampus sebesar setengah senti dan memberikan beberapa cekrisan pada bagian kerung lengan bahan utama. Yang kesembilan, menyatukan dan menjahit bagian bawah kain lining dengan bagian bawah kain utama pada bagian belakang. Kemudian, berikan loncatan jahitan sebesar 5 cm untuk membalik jahitan. Yang ke-10, setelah dijahit, kemudian bagian bawah dibuka, lalu posisikan bahan utama bagian belakang ketemu dengan bagian depan bahan utama. Lalu sematkan sisi kanan dan sisi kiri menggunakan jarum pentul. Berikut adalah hasil setelah disatukan sisi kanan dan sisi kiri. Yang ke-11, menyatukan bagian bahan lining belakang dengan bagian bahan lining depan. Selanjutnya, sematkan jarum pentul pada bagian sisi, kerung lengan, dan kerung leher. Setelah disematkan, lalu jahit bagian yang sudah diberikan jarum pentul seperti bagian sisi, kerung lengan, dan kerung leher. Setelah dijahit, lalu membalikkan bagian buruk ke bagian baik kain. Yang ke-12, penyelesaian bagian bawah rompi menggunakan klim tersembunyi. Berikan tanda pada bagian yang akan diklim dengan jarum pentul agar lebih mudah saat menjahit. Setelah ditandai dengan jarum, selanjutnya klim bawah rompi dengan tusuk sembunyi agar rapi dan benang tidak terlihat. Setelah selesai semua dijahit, selanjutnya pemeriksaan hasil jahitan bagian depan dan belakang rompi. Jahitan harus terlihat rapi dan lurus. Jangan sampai ada benang lepas atau sambungan yang miring, karena bagian ini menentukan tampilan akhir rompi. Sebelum kita memasuki proses teknik trimming, apakah kalian pernah mendengar apa itu teknik trimming? Nah, teknik trimming busana penting untuk memastikan pakaian tampak rapi dan bersih dengan menghilangkan sisa-sisa benang atau kelebihan kain. Selain itu, teknik trimming juga dapat menambah elemen fungsional dan dekoratif pada pakaian. Adapun teknik trimming pada rompi meliputi pembuatan lubang kancing dan pemasangan kancing pada bagian tengah muka rompi. Berikut adalah bagian yang akan kita buat lubang kancing dan pemasangan kancing. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat proses teknik trimming, yaitu yang pertama, mesin jahit lubang kancing. Yang kedua, pendedel. Yang ketiga, jarum tangan. Yang keempat, benang jahit. Dan yang kelima, kancing baju. Proses teknik trimming. Proses pertama, menentukan jarak untuk membuat lubang kancing. Pada proses membuat lubang kancing dibuat sebesar kancing yang akan kita gunakan. Jarak lubang kancing 1 ke lubang kancing kedua sebesar 10 cm. Proses kedua, membuat lubang kancing. Proses ketiga, membuka lubang kancing yang sudah dibuat. Proses keempat, menentukan titik untuk pemasangan kancing. Sejajarkan bagian sisi yang sudah di lubang kancing dengan sisi satunya. Gunakan pensil atau kapur jahit untuk memberikan tanda tepat di tengah lubang kancing. Proses kelima, pemasangan kancing rompi. Berikut adalah hasil pemasangan kancing rompi. Sebelum memasuki proses teknik pressing, apakah kalian pernah mendengar apa itu proses teknik pressing? Nah,
Teknik pressing merupakan pengepresan tahap penting dalam pembuatan busana untuk memastikan hasil akhir yang rapi dengan cara menempelkan kain keras atau pelapis pada bagian yang akan kita press menggunakan setrika. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam teknik pressing yaitu setrika, alas lapis setrika, bantalan setrika, dan semprotan air setrika. Selanjutnya adalah proses teknik pressing pada rompi. Proses pertama, pengepresan akhir pada bagian bahu. Proses kedua, pengepresan akhir pada bagian kerung lengan kanan dan kiri. Yang ketiga, proses pengepresan akhir sisi kanan dan sisi kiri. Dan yang terakhir, proses pengepresan akhir pada bagian bawah busana. Nah, bagaimana dengan video tadi? Mudah kan? Semoga video tutorial ini dapat memudahkan kita dalam membuat rompi yang mudah dan praktis.